Aduh stop, stop, ampun, stop. Ayo, ayo, turun, gulung, angkat, gulung. Kalau dia mau lari kasih. Aman. 150 lip. Turun. Dah, aman ini mah kuat. Dah, naik pasti gue yakin naik. Almost there. Wih, naik juga. Mas ada Jora di belakang ya. Akhirnya. Indonesia adalah negara archipelago terbesar. 68% adalah water. Surganya mancing, surganya dunia kelautan, surganya dunia ikan. Dan apa bedanya sport fishing sama mancing-mancing biasanya gitu? Mancing tuh banyak sebenarnya. Mancing di empang juga bisa. Mancing di tambak, terus Pinggir pantai. Iya. Casting, terus ada rock fishing, recreational fishing. Kalau sport fishing itu kita memang udah selected targeted fish dan equipmentnya pun memang untuk selected targeted fish game. Fishing itu skill, experience, atau luck? Semua bermain sih. Nah kalau dibilang luck atau skill, semua tuh bermain. Luck is one of the things. I don't really believe in luck that much karena bulan hari itu kita bisa hitung ya. Tapi skill is one of the prominent. Kedua, peranan kapten dan kapal itu penting sekali. Kapten harus tahu lubang ikan di mana. Jadi tempat ikan bermain itu seperti apa. So basically he knows the anatomy of underwater. Nah itu penting banget. Jadi kalau orang bilang kerjaan lo apa? Kalau boleh pilih sih kerjaan gue mancing. Kelihatan sih. Hobinya ya ngasah pisau nyari duit gitu kan. Oke. Bro Herman, kembali lagi. Bro Herman is back. Sekarang bukan Bro ngomongin Ray. pisau, tapi ngomongin mancing. Kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Pulau Panaitan. Woi, ikan tuh, angkat tuh, Ray. Ikan tuh. Nih, bakalan susah nih bro kayaknya bro. Oke, lanjut. Tadi ada iklan sebentar. Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Pulau Panaitan, Selat Sunda, paling ujungnya Jawa, sebelah barat. Oke. Di sini obviously dari grup kita berberapa kita pergi? Ber-15? 16. Ber-16. Lu yang paling pengalaman. Lu udah mulai mancing dari umur berapa? Bro? Umur 7 gua. Umur 7. Yes. Kayaknya apa bonyok lu demen mancing juga? Gua belajarnya dari bonyok gua sebenarnya. Oke. Jadi pertama kali, jadi bonyok gua tuh seneng outdoor. Cuman cari yang paling aman buat anak-anak apa ya? Ternyata pilihnya laut. Ternyata nggak aman-aman banget sih bro. Karena kita pernah ngalamin tuh ya. Dulu waktu belajar mancing itu ke daerah-daerah sini juga. Pakai kapal nelayan, ombak itu pernah sampai hampir 12 meter. 12 meter. Itu kita pernah ngeliat kapal kita kecil, terus tiba-tiba ombaknya naik, kitanya tinggi gitu kan. Tapi air nggak masuk tuh. Untung nggak ada angin. Oh. Jadi cuman alunan doang nih, seperti ini kan kita lagi ngalun nih, cuman ini kecil nih, paling 1,5 meter, 2 meter. Itu 12 meteran gitu. Nah itu kita deg-degan cuman agak karena sudah kepalang nanggung, kepalang seneng, jadi lanjut terus kita. Sampai sekarang. Kalau boleh milih pisau apa pancing? Ini sebenarnya sih Tough questions ya. Jadi kalau orang bilang kerjaan lo apa? Kalau boleh pilih sih kerjaan gue mancing. Kelihatan sih. Hobinya ya ngasah pisau nyari duit gitu kan. Kita kemarin berangkat dari Tanjung Lesung ya kalau nggak salah. Oh bukan. Oh, Kita bukan. berangkat dari Labuan. Oh dari Labuan. Yes, Terus di Labuan. perjalanan ke sini kita nyari ikan apa aja? Sebenarnya ada beberapa targeted fish yang kita cari.
kayak ruby snapper. Tadi And udah dapat. Tadi udah dapat beberapa biji. Ini hari ini sekarang kita lagi fight for it, lagi ngejar. Mudah-mudahan malam ini dapat banyak. Target kita 4 cool box besar yang ada di sana tuh yang warna orange, full size, 4 cool box. Target kurang lebih sekitar, kalau 1 cool box full itu kan kurang lebih 200 kilo ya. Kalau 4 berarti 800 kilo gitu. Buset. Amin. Ya mudah-mudahan segitu sih. Cuman kalau bagian suruh gue fill-in semua kayaknya ogah deh ya. Lo orang bawa pulang aja masing-masing gitu kan. Gue sih enjoy banget sih ke sini. Thank you loh ngajakin. Kayak pengalaman gue mancing nggak pernah sampai sebegininya lah. Ya kan ini lu bilang kan apa sport fishing. Ya kan apa bedanya sport fishing sama mancing-mancing biasanya gitu? Kayak good questions. Mancing tuh banyak sebenarnya. Jadi mancing di empang juga bisa. Mancing di tambak, tambak kayak Galatama itu udah bukan mancing sebenarnya, semi judi itu sebenarnya itu kalau Galatama ya. Terus pinggir pantai, casting. Terus ada rock fishing. Jadi kayak kita rock climbing nanti di tebing gitu ya, kita bisa juga rock casting. Terus ada juga yang namanya recreational fishing, yaitu kita mancing ikan yang ya table size yang buat happy aja ngelewatin waktu gitu kan. Dapat ya syukur, nggak dapat ya udah. Nah kalau sport fishing itu kita memang udah selected targeted fish dan equipmentnya pun memang untuk selected targeted fish game. Iya, gue juga baru tahu ternyata itu nggak pakai sembarangan equipment, ada kapasitasnya kan setiap pancingan itu kan. Yes, jadi dari panjangnya kita bicara joran ya. Joran itu adalah fishing pole. Iya, fish pole-nya, benangnya, reelnya, leadernya, terus umpannya ada jig, ada pakai umpan. Saya juga hari ini baru belajar sesuatu baru dari kapten kapal. Biasanya kita ngejig itu metal jig kita angkat, kita kocok, kita mainin sampai ikannya seperti ikan beneran. Cuman ini enggak. Bawahnya dikasih umpan benang. Nah, itu lebih galak ternyata. Ternyata memang kita hari ini tadi pagi subuh jam 2 sampai jam 6. Hampir jam 7 tadi. Dapat kerapu itu yang sekitar 30 up, hampir 40 iya, kali. Gila. Dan ada beberapa yang patah, ya kan? Iya, ada yang sampai Don Cino punya, ya kan, patah. Dan dia sengaja mau patahin katanya. Iya, dia sengaja mau patahin karena dia kapasitasnya udah segitu gitu kan. Tulisannya di fishing pole-nya itu maksimum 10 kilo. Tapi udah sampai melengkung, akhirnya patah. Betul. Bro Herman dapat ikan, ternyata ikan itu masih ada pole-nya, masih ada pancingannya, hoki banget. Itu 1,000 out of 10,000. That was amazing. Itu amazing. I've never experienced that sih. Itu namanya rezeki nggak kemana. Iya, itu bener rezeki nggak mungkin ketuker bro. Ya, true enough. Iya, lu juga tadi guys, obviously gua kecapean ya kan, nggak bisa sampai begadang, terus habis lagi tidur kebangun gara-gara Herman tadi. Wah, tolong. Wah, itu lu lagi fight sama ikan apa kira-kira? Gua yakin sih ikan kerapu, cuman at least ya 45-50 above. Itu rasanya itu kayak ditarik kapal selam di bawah. Lagi jalan nyangkut di kapal selam kayaknya. Nggak berhenti bro. Itu udah kita punya fishing pole udah pakai yang memang yang super, yang memang ready untuk fight big game, itu nggak berhenti gitu loh. Benar di jos terus sampai akhirnya benang leadernya putus, patah. Gila ya. Ada yang sampai bengkok, lurus mata pancingnya dari gini sampai begini gitu kan. Nah itu salah satunya. Iya, sampai padahal kita kalau mau bengkokin pakai tangan juga nggak bisa. Nggak mungkin. Gitu loh. Ikan tuna yang besar-besar aja kok angkat kok. Gitu. Nah, kalau menurut lu nih yang udah pengalaman, fishing itu skill, experience atau luck? Menurut gua. Semua bermain sih. Satu yang pasti kita kan bermain dengan alam. Nature is very difficult to predict ya. Jadi 2 hari ini kita benar-benar bagus banget cuacanya. Hari pertama, Thanksgiving benar bagus banget. Nggak ketemu hujan, nggak ketemu angin. Hari pertama lautnya karpet, kalau kita bilang itu flat. Belum sampai mirror sih. Gue pernah ngalamin sekali di Papua itu mirror. Jadi kita kapal lagi jalan tuh kita bisa ngeliat bayangan awan di laut. Wow. Itu benar-benar saking kacanya tuh, benar-benar kaca. Wah itu sih luar biasa. Nah itu yang paling fun sebenarnya. Mati angin tapi ya, nggak ada angin.
Nah kalau kita kali ini benar-benar tenang, ya kita podcast begini aja nggak mabok laut. Gue tadi udah khawatir sini, either lu yang lagi podcast OAOE atau tim lo yang OAOE atau kita semua OAOE gitu kan. Ombaknya besar banget. Ini Selat Sunda soalnya, gitu loh. Tapi ya ini, this is a very nice. Nah kalau lu bilang luck atau skill, semua tuh bermain. Luck is one of the things, I don't really believe in luck that much, karena bulan hari itu kita bisa hitung ya. Tapi skill is one of the prominent. Kedua, peranan kapten dan kapal itu penting sekali, karena kapten tuh harus tahu lubang-lubang di mana. Kapten harus tahu lubang ikan di mana. Oh, lubang ikan. Ya, jadi tempat ikan bermain tuh seperti apa. So basically he knows the anatomy of underwater. Nah, itu penting banget karena banyak nelayan yang kurang paham dan gagal because they don't know. First, mungkin mereka nggak punya equipment yang canggih. They can see underwater what is going on. Kedua, they don't have a GPS lock. Nah, kalau kapal profesional mancing seperti ini, commercial fishing game seperti ini, memang they have a GPS lock. Udah kelihatan ikannya di mana. Ya, tinggal kapal sampai situ, tinggal dicari sama sonar di bawah. Yang dicari adalah gunungnya di bawah. Jadi kita bermain adalah gunung itu di atas. Jadi kita bicara gunung di bawah laut ya. Gunung itu kan ada tubir itu. Nah, kapal itu belakangnya kapal harus di sini. Yeah. Jadi waktu kita mancing itu dia harus ada main di tubiran seperti ini karena ikannya itu banyak bersarang dan ngumpet atau dia beristirahat situ, makan di situ gitu. Iya, tapi belum tentu dapat juga. Belum tentu dapat juga. Pengalaman gue deh tadi siang kemarin kita nggak dapat banyak, ya kan, siang kemarin. Terus habis itu hari ini siang itu ada, jadi Don Cino mancing ikan kecil dapat, terus mau dijadiin umpan. Itu 2 jam gue mainin, kagak dapat apa-apa. Betul. Terus gue tinggal tidur, dia mainin 15 menit langsung dapat ikan gede, langsung ketarik. Betul. Iya, belum tentu juga, malah sampai muter-muter kapal. Yang lucu ini pengalaman gue satu nih. Gue pernah di Papua 10 orang. 9 orang selama 10 hari narik nggak berhenti. Tapi ada 9 hari, 10 hari nggak ada. Kagak dapat. Satu pun nggak dapat. Sampai 7 orang yang gue dapat paling banyak, gue pinjemin. Tetap aja nggak dapat loh. Jadi ya, again, if you believe it or not, there is a part of it. Itu satu. Kedua, kapal nih mancing misalkan nih, kalau kayak di Pulau Seribu, kapal bredet ada 10 kapal. Kapal sebelah dempet, jarak 3 meter. Iya. Buset, narik terus-terusan. Kita mah kosong, bisa aja begitu. Iya, gue pernah tuh begitu di Pulau Seribu, sebelah kapal gue. Wah, narik gue kagak dapat. Betul. So again, when you ask for it, luck, yes, there's a part of it. Tapi lebih penting experience, skill. Itu nggak bohong sih. Sama jam terbang ya, equipment is part of it. If you have a very good skill, not a very good equipment, tetap masih bisa fight. Gitu. Jadi it's not all about the gun, it's a man behind the gun juga sih. Iya, of course. Nah, lu ikan yang paling enak dari yang tadi kita dapat ruby, dapat kue beberapa jenis, ada bahan kue yang ada jabriknya, kue rambe, ada sempat tadi dapat ikan pari tapi dilepasin soalnya katanya nggak enak dagingnya, nggak enak yang jenis itu. Cuman gede banget tadi situ. Iya, pari 30-40 kilo ada kali tadi. Terus kerapu juga. Kerapu tuh katanya enak. Nah, ruby sniper gue juga belum pernah makan. Jadi paling enak yang mana? Menurut gua tergantung nih. Kalau lu masak atau sashimi. Kalau mau bicara ikan yang kita dapat kali ini semua masak sebenarnya. Bagus dimasak. Ruby sniper is one of the best. Second mungkin si kerapunya kali. Oke. Kalau kita bicara kerapunya, kerapu kretang ya. Iya, tapi I'm not sure kerapu 30 kilo masih enak, bro. Oh, it's good. It's very fatty. Gila, gede banget sini. Nah, mungkin ntar malam nih kan tadi kita dapat nih, ada cuplikannya juga kan tuh. Iya. Begitu diangkat kerapu 30 kilo, tinggal kepalanya saja. Iya, itu dihajar hiu. Sekali gigit, putus, clean cut. Tulang kepalanya tuh segede tangan gua, bro. Tulang tangan gua, tulang leher ya. It's gone. Nah, ntar malam nih kita makan, kita cobain. Oke. Kepalanya tuh 1 panci. Iya, dari gua lihat tadi dibersihin gede banget. Sesering apa lo trip mancing begini? Gua kalau bisa sih setiap hari, bro. Enjoy life. Life is only one time, man. Iya, tapi ini tuh pertama kalinya dalam bertahun-tahun sih kalau dari gua kayak
ya tadi sama Derian juga ngomong, lupain HP, nggak nyari, signal, ya kan, kerjaan lupain dulu. Gitu. Ngeliat sunset kayak begini. Ini this is very rare occasions. Terus ngeliat sunrise in the morning. Wah itu juga very super. Beautiful. Very beautiful. Super. Gitu. Nah di Indonesia ada fishing spot apa lagi? Banyak bro. Indonesia adalah negara archipelago terbesar. 68% adalah water. Maksudnya surganya mancing dong? Surganya mancing, surganya dunia kelautan, surganya dunia ikan. Jujur ya, banyak ikan-ikan yang bagus-bagus tuh di Indonesia. Banyak orang yang berpikir, oke, gue mau ikan yang bagus ada di Jepang atau di mana. Maaf nih, gue bukannya against them. Kalau memang bener mau, Indonesia tuh banyak banget. Cuman memang yang mengelolanya kurang baik di sini. Nah, masalahnya logistiknya juga gak sih? Logistik sama cara penanganannya. Jadi kadang-kadang gini, kalau untuk ekspor itu benar-benar di taking care. Waktu dari ikan dapat langsung di ikijime, langsung dibuang darahnya, langsung di blast freeze minus 30, minus 40, dan langsung benar-benar fresh gitu kan. Jadi itu memang untuk kualitas ekspor karena memang they pay with US dollar, gitu loh, very high price. Karena ikan itu mahal itu bukan karena harga ikannya, karena memang perjalanan untuk mendapatkannya, memprosesnya, membekukannya sampai jadi itu benar keep super fresh itu is very difficult, it's not easy, gitu. Nah, tapi jenis ikannya di Indonesia itu super banyak. Gitu. Contoh nih, kita baru 1,5 hari nih, hitungannya baru 1 hari nih resminya nih hari ini. Ya udah dapat berapa? Udah berapa bro? Total full box tadi kalau gue hitung satu kerapu 30 kilo, lo kali 7 kita dapat 7. Udah berapa 200. Tuh? 200 bro. 200, belum ikan-ikan yang semalam yang kita lagi mancing babuk semuanya kan satu kapal. Begitu ngangkat barengan sampai kayak orang kebakaran, ya kan, madamin api, ini mah narikin ikan bro. Gue tuh berasanya mancing, wah nggak dapet nih. Tapi kemarin begitu dapat sekali hooknya, wah rasanya happy banget ya. Terus habis itu malah jadi nagih gitu. Agak nagih. Ayo lagi. Nyandu lagi. Itu dia. Pantes aja pada ketagihan nih. Betul. Ini salah satu positif sport dan yang bisa didapat di Indonesia di mana aja. Lu mau ke Semarang lu bisa mancing, lu mau ya di Indonesia basically the whole island. We living in the island man. Gitu. And surrounded by the greatest sea, salah satu ini Sunda. Jadi kemarin gue sempat lagi bicara sama satu temen gue di seorang kapten kapal di Pelni, ex kapten kapal Pelni. Beliau bilang tempat ikan traveling, misalkan dari Hawaii, dari Jepang, dari mana. Setiap tahun ikan itu kan banyak yang traveling, move around. Because from the cold water to the warm water, warm to the colder water, they always move around, right? Channelnya cuma ada 2. Kalau lu dari US atau Hawaii atau Jepang atau Korea atau Filipina dan yang lainnya, you have to go through Selat Sunda. Oke, harus lewat Selat Sunda berarti. Sumatera kan sama Jawa, ketutup cuma di sini. Either you go to Aceh atau you go down to Selat Sunda. Nah, kalau yang dari Australia dan segalanya paling lewat Bali atau lewat atas Jawa. So, this is basically kita nih saat ini tempat kita berdiri ada highway dan imigrasi sebenarnya bro. Nah kita tinggal jegal-jegalin aja ikannya gitu kan. Tempat ikan traveling gitu. Apa target lu mau dapat ikan seberapa lagi nih? Seberapa gede kan di trip ini? Target kita sih sebenarnya gini. Kemarin gue bicara sama kapten. Targetnya kapten sebenarnya simpel. Malam ini sampai ntar subuh 4 kulbok harus full. 4 kali 200 berarti 800. Ini baru berapa? 2? Apa sih? 2, kita baru 2. Oke. 4 kulbok harus full, tapi kita ada bawa kulbok gede juga 150 liter. Jadi ada 6 kulbok lagi targetnya sih bro. Lucunya tuh kalau lagi nggak dapet, semuanya nggak dapet. Nggak dapet. Ya itu karena arus. Arus. Jadi ikan itu makan kalau lagi ada arus. Kalau begitu lagi pasang, mau pasang arus lagi kenceng-kencengnya sampai pasang tertinggi habis itu stop arus. Biasanya mati itu. Nah, nanti kan habis pasang tinggi, paling tinggi dia mulai turun surut. Begitu mau surut, arusnya tinggi lagi. Nah, ikan makan lagi. Begitu arusnya mati, ya udah ikan stop makan lagi. Nah, itu kita harus bisa belajar juga baca arus. Kayak berapa kali tadi siang kita turunin pancingannya, benangnya turunnya ke bawah. Nggak lari keluar, ya udah. Ya better we go sleep lah. Tidur siang gitu, siesta. Padahal baru tidur paling sejam 2 jam. Iya, gue dari kemarin, dari hari Kamisnya
gue belum tidur kan. Malam gue jam 3 udah bangun lagi, paling baru jam 1 gue baru tidur sejam. Jalan, kemarin hari ini baru dapat tidur sejam lagi tadi gue. Total 3 jam dalam 3 hari. Gokil sih, gokil. Jadi trip ini guys, waktu itu sempat mention kita lagi nongkrong di Mas Rada. Ya. Tempatnya Pak Steven lagi nongkrong. Gue sempet bilang sekali kayak, ya gue pengen banget belajar mancing, nggak taunya rajanya mancing. Gak rajanya. Gue memang udah kesurupan aja bro, mancing. Oke, kalau begitu, ini bentar lagi sunset. Kalau udah gelap, very beautiful sunset. Ikannya hopefully banyak lagi. Yes, nanti target gue cuma pengen narik ikan 10 kilo satu. Ya kan. Ntar kebagian kok, ya, karena gue lagi nyiksain teman-teman semua. Tadi udah ada 5 orang yang udah kesiksa ngangkatin termasuk Don Cino. Pinggangnya mau patah-patah, kaki sampai gemeteran. Mungkin nanti ada di cuplikannya juga. Iya. Beberapa lagi yang belum dapat giliran, ntar kita kasih gilirannya. Tapi dia malah happy pancingannya patah. Iya. Biar bisa beli lagi katanya. Ekstrim memang ekstrim gitu. Kayaknya yang paling ekstrim dia sih bro dibanding gue sih bro. Iya. Oke, jadi nanti habis kita akan bawa semuanya ikannya, terus habis itu kita akan ada video processing, bersihin file ikan, of course dengan Kato knife. Ya. Jadi thank you for bro. inviting me to this trip. Thank you juga Pak Steven dari Mas Rada, Sheldap. Semoga sukses semuanya. Gua enjoy banget di sini dan gue yakin teman-teman semua juga enjoy. Yep. Terima kasih udah nonton guys, ngobrol-ngobrol kita dan udah dengerin Regenser Radio Podcast episode special fishing trip. Semoga ini spesial sih ini. Very special location ini. Hope you have a good day dan belajar mancing nih. Kontak Bro Herman. Jangan kontak. Gua nggak buka jasa pemancingan bro. But if you guys want to know more, ya bisa sebenarnya banyak diskusi lah, ngobrol-ngobrol. Di komen. Bisa nanti di Mas Rada kita ngobrol-ngobrol segala. Ya, and jangan lupa kalau mau benerin pisau itu ke Kato Knife, ya kan, for all your kitchen equipment needs itu ke Mas Rada. Yes, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Regenser Radio Podcast. Ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, Instagram ada di Regenser Radio. Kita punya TikTok juga. Instagramnya Kato Knives ada di Kato.knives ya. Kato.knives. KATTO.knives. Yes. Oke, nonton video kita selanjutnya processing ikan. We'll see you next time. Alright. Bye.